Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IO ID. Di video kali ini saya mau mengajak kalian semua untuk melihat performa laptop yang udah jadul, udah butek pakai Intel Celeron Asus X200MA KX156D yang udah kita pasangkan SSD. Bagaimana kecepatannya dan bagaimanakah performanya untuk mengedit video? Mari kita mulai videonya. Oke, sebelum kita mulai videonya, kita langsung aja ke tes. Yang pertama aja, speed test untuk bootingnya seberapa cepat. Sekarang kita tes booting aja deh, berapa kecepatan bootingnya, apakah cepat apa lambat. 1, 2, 3. Oke, nah, laptopnya sudah mulai booting. Kita lihat seberapa cepat. Sudah 12 detik, sekarang 13 detik. Apakah dia bisa mencapai di atas, aduh hidung saya mampet nih. Oke, selesai. Aduh stopnya mana nih, aduh kelamaan saya. Sekitar 29-28 detik lah tadi. Ini saya sedikit lambat stopwatchnya. Oke, udah selesai. Sekarang kita cek dulu performa. Kita cek dulu spesifikasi dari laptopnya. Kita ke DXDiag aja. Oke, nanti saya tampilin screenshotnya. Saya bacain aja. Untuk spesifikasinya, kita lihat operating sistemnya Windows 10 10. Windows 10 10 ya udah. Windows 10 Home 64 bit, sistem modelnya X200MA. Lalu kemudian pakai prosesor, nih penting nih, prosesor Intel Celeron N2920 yang kecepatannya katanya 1,86 GHz ya. Untuk RAM-nya sendiri ini udah 4 GB. Memang dari pabriknya itu 4 GB dan kita nggak bisa upgrade karena memang laptop ini RAM-nya di solder. Oke. Apalagi ya, kita cek itu deh. Sekarang memorinya itu udah hampir penuh karena memorinya kecil, hanya 128 GB nih, lihat. Yang tersisa hanya 8 GB, tapi ya nggak apa-apa lah, kita tutup. Kita langsung aja buka Premiere Pro-nya. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2015. Nanti kita bakalan coba ngetes seberapa mulus previewnya ketika kita ngedit. Di projectnya itu saya melakukan proses cutting, terus ditambahin sedikit tulisan, ditambahin sedikit adjustment layer pakai Lumetri Color, ya sedikit ngatur-ngatur warnanya lah. Nggak usah bilang color grading, itu terlalu, bahasanya terlalu rumit dan berat. Tapi untuk laptop ini kita hanya tambahin sedikit kontras dari videonya. Dan nanti kita lihat seperti apa previewnya, apakah bisa sedikit lebih lancar dibandingkan dengan performa sebelum menggunakan SSD. Walaupun saya nggak ada videonya sebelum menggunakan SSD, ini cerita dikit dulu. Sebelum dipasangin SSD, laptop ini untuk ngerender itu aja bisa semalaman, beneran. Nah, sekarang setelah pakai SSD, nanti kita lihat berapa jam atau berapa menit mungkin waktu yang dibutuhkan. Ini saya sudah ada projectnya. Kita buka. Lagi loading. Ini loadingnya cukup ya, lumayan lah ya. Oke, ini dia. Kalau kamu lihat di sini di thumbnailnya ini masih warnanya merah, itu artinya playback, previewnya itu berat banget ketika kita play di previewnya ini. Nah, saya mau ceritain yang udah saya lakukan. Di sini ada adjustment layer, kita lihat seperti apa. Bentar ini, aduh kenapa saya pindahin tadi ya, sorry ini kayaknya salah. Saya setting sebentar. Oke, barusan tadi saya setting dikit untuk workspace-nya.
Oke, di sini udah ada previewnya. Kita ini agak gelap ya. Di sini kita bisa lihat masih merah semua. Saya mau tunjukin tadi saya sudah tambahin adjustment layernya, terus kita ke efek controlnya udah ditambahin sedikit, temperaturnya udah dirubah, terus exposure-nya juga udah di setting sedikit. Menurut saya bagusnya begitu. Nah, kalau kita play kayak begini apakah bisa? Coba kita lihat. Ya, di sini masih cukup aman. Ini memang saya apa namanya? Interpolarize apa sih, pokoknya dirubah deh dari 60 frame per second ke 30. Ini udah mulai berat sekali, kamu bisa lihat. Oke, sambil itu kita render di ini dulu, render apa sih namanya, kita render dulu biar kerjanya nggak terlalu berat. Nah, itu salah satu kuncinya. Jadi kita render, nanti kamu tambahin satu footage, di render lagi, satu footage langsung di render, biar memperringan kerja dari laptop kita. Oke, ini cukup lumayan lama yang rendernya. Oke, settingan preview saya kemarin sudah saya setting di 640. Jadi footage-nya itu semuanya diambil menggunakan kamera ini, Canon EOS M6. Settingannya di 1080p 60 frame per second. Nah, itu dia footage kita. Jadi kita edit pakai laptop jadul ini. Apakah bisa? Sepengalaman saya, kalau misalnya hanya untuk cutting terus ditambahin tulisan sedikit, misalnya kayak kita misalnya nih kita review handphone terus ditulis nama handphonenya Realme 3 Pro kayak gitu, masih bisa lah. Terus ditambah sedikit transisi, misalnya ditambah sedikit lah, pokoknya gak usah, editnya nggak terlalu berat, masih bisa untuk review. Dan tapi untuk rendernya itu agak lama, bisa nyampe 3 jaman atau bahkan lebih kayak gitu setelah pakai SSD ya. Kalau sebelum pakai SSD itu pernah semalaman, saya pernah kerja nunggu tuh sampai semalaman. Dan setelah ada SSD itu lumayan oke lah, bisa menghemat waktu, bisa mempercepat proses pembuatan kontennya. Kita masih nunggu, ini masih lama sekali. Aduh. Ya, udah selesai. Oke, ini udah, kamu bisa lihat di sini di thumbnailnya barnya udah hijau semua. Itu artinya kalau kita play biasanya itu bakalan mulus. Yuk kita lihat. Nah, karena tadi udah kita render in-nya itu sekitar berapa menitan ya, kayaknya belasan menit ada deh. Nanti saya kasih time waktunya di layar, kamu bisa lihat ya. Ini orangnya memang ada beberapa yang saya nggak terlalu itu cutting ya, di cutting sedikit. Ya oke, previewnya tuh lumayan oke setelah kita render tadi. Jadi waktu ngerendernya cukup lumayan lama. Oke, ini kayaknya cukup deh. Tadi saya nggak nambahin efek transisinya, jadi videonya hanya di cutting terus disusun, lalu ditambahin sedikit tulisan ya, ada satu buah tulisan di sini ya, terus ditambahin adjustment layer ya. Ini ada berapa tuh, saya cek dulu, 18 footage yang kita susun. Dan tadi udah kita render ya, sekarang kita ekspor dulu, tetap pakai 1080. Terus ini kita maunya audio di ya 320. Terus untuk bitrate-nya saya kasih 16. Kenapa? Karena YouTube itu kan biasanya mintanya 8 ya, minimalnya 8, tapi kompresnya tuh sadis banget. Jadi kita harus ini pakai use maximum render quality. Jadi udah sequence in out. Sekarang kita langsung render di sini aja ya, nggak usah ke media karena harus buka lagi aplikasinya. Saya buka dulu stopwatch-nya.
Oke, nih layar handphone saya kotor. Kita langsung export di sini dan di timer pakai handphone. Nanti juga kita lihat di videonya berapa lama. 1, 2, 3. Ya, udah jalan timernya. Oke, kita tunggu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kalau di sini keterangannya tuh ditulis 1 jam 36 menit. Untuk video durasinya 4 menit 58 detik. Udah 1 jam 53 menit. Bentar lagi katanya selesai, itu 1 menit 37 second. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan sebelum pakai SSD, jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang kemarin. Karena kemarin saya pernah ngerender itu video 10 menit kayaknya. Saya sharing pengalaman saya, 10 menit itu semalaman. Jadi kalau misalnya sekarang bisa 2 jam untuk video 4 menit itu cukup lumayan oke lah. Udah mau selesai. 1 jam 55 menit 38 detik udah beres. Sekarang kita coba buka aplikasi kayak Office kayak gitu. Sekarang saya coba buka Microsoft Word di sini. Apakah dia bakalan lama? Microsoft Word. Ya, kita buka. Oke, ini dia. Loadingnya nggak terlalu parah-parah amat. Kita coba buka Excel. Ngedit fotonya juga cukup lumayan, nggak terlalu cepat lah. Tapi dibandingkan sebelumnya itu udah bisa untuk dibawa kerja lah. Ya, namanya juga budget pas-pasan. Oke, kita coba matikan dulu. Dan stopwatchnya jalan. Kita tes 1, 2, 3. Ya, dia sedang menutup. Sekarang kita tes matiin laptop. Oke, bentar. Ya, shutdown. 1, 2, 3. Ya, sedikit lagi indikatornya. Oke. Okay. 17 detik. Oke, sekarang kita ke kesimpulannya. Dari hasil pengetesan kita tadi, beberapa hal yang cukup meningkat dari performa sebelumnya, dimana untuk render video atau export video dengan resolusi 1080p 30 frame per second, terus bitrate-nya kita set di 16 tadi, untuk audionya kita set di 320 kbps, dan untuk use maximum resolusi kita membutuhkan waktu 1 jam 55 menit untuk video berdurasi 4 menit 58 detik. Waktu segitu itu cukup lumayan cepat menurut saya, karena sebelumnya saya pernah ngerender video berdurasi 10 menit itu semalaman. Nah, kalau untuk bootingnya waktunya sekitar 29 detik dan untuk shutdownnya butuh waktu 17 detik. Lalu apakah worth it? Dengan membeli SSD yang seharga 300 ribuan untuk upgrade PC kita yang udah jadul, udah butek, pakai prosesor Intel Celeron,
Menurut saya pribadi itu sangat-sangat membantu kinerja laptop kita menjadi sedikit lebih cepat dibandingkan dengan yang dulu. Kenapa saya nggak bisa bilang super cepat? Karena memang nggak cepet-cepet amat tuh, tapi nggak kayak siput juga. Oke, kayaknya sekian dulu video ini. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir dan semoga video ini bermanfaat. Jika kamu suka silahkan like, nggak suka silahkan dislike aja, tapi tolong tulis di kolom komentar kenapa kamu gak suka dengan video kita, atau kamu punya kritik, pertanyaan, atau saran, silahkan tulis di sana juga, atau kamu bisa DM di IG kita. Saya Elsie pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat. Jangan lupa subscribe, oke?